Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman-teman, balik lagi di episode kelima di Kulkes. Jadi ini pembahasan yang lama sebenarnya mau aku bahas. Udah banyak juga aku share di Instastory dulu. Ya seperti yang kalian lihat di Instastoryku dulu lah. Kalau yang dari dulu nge-follow aku, kalian pasti tahu gimana aku bukan nge-hate ya, tapi lebih ke ngingetin tentang harga teman. Jadi nih, harga teman itu sebenarnya bisa dibilang sebagai sesuatu yang bisa membubarkan bisnis kita ya. Kalau bahasa marketingnya mungkin ya kayak gitu ya. Tapi intinya buat kalian yang merasa teman mungkin atau gimana, yang kadang-kadang datang, ya inget-inget lah. Di sini kita juga berkarya, kita juga buat sesuatu dengan jerih payah. Jadi setidaknya dihargai gitu. Terus untuk harga teman itu sendiri ada beberapa faktor sih yang biasa mempengaruhi. Yang pertama adalah karena dia merasa kenal. Dia merasa kenal sama kita meskipun nggak teman dekat atau teman sahabat atau gimana pun. Dia kenal sama kita punya usaha dan dia butuh, dia pasti minta tuh yang namanya harga teman. Karena mengingat dia kenal sama kita gitu. Terus yang kedua ada merasa dekat. Nah, kebanyakan yang baru datang itu dia ngaku-ngaku adalah teman dekat kita. Tapi teman dekat di mana? Di sekolah mungkin, atau di kuliah, di kampus, atau dimanapun. Nah, itu kan kadang-kadang ada aja tuh. Ada aja kadang-kadang yang ngaku-ngaku teman dekat, mau buat suatu desain, gambar atau apapun, dia bakal minta dengan harga teman. Misalnya nih, aku nawarin harga sebanyak anggap aja 100.000 untuk satu desain. Dia tawar tuh 30.000 aja ya gimana? Soalnya aku bikin di sini kemarin 30.000 doang, masa kamu 100 sih? Nah, kayak gitu biasanya. Jadi setidaknya ya, kita sebagai teman, kalau kalian menganggap teman kalian itu punya bisnis, harusnya kalian itu mensupport, bukan malah minta diskon. Supportnya dengan apa? Ya bayar penuh lah, nggak nawar. Jujur aku berapa kali order ke teman-temanku, kalau misalkan nih aku bikin mau ada keperluan yang aku sendiri nggak bisa, bahkan gimana ya, aku itu seorang desainer grafis, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa aku bikin dan itu perlu mereka untuk ngebantu aku, itu aku bayar penuh, nggak nawar malahan. Nah, jadi intinya jangan merasa kenal, merasa dekat, lalu kalian seenaknya aja minta diskon. Itu sih sebenarnya poin penting dari terjadinya harga teman itu adalah merasa kenal dan merasa dekat. Jadi
Sebenarnya untuk bagi kita nih para desain grafis ataupun yang lainnya, ataupun yang punya bisnis lain juga, sebenarnya tiap-tiap price list yang kita buat ataupun yang sudah tertera itu tuh sudah dihitung sedemikian rupa, seadil-adilnya intinya, biar semua kalangan itu bisa membelinya atau membayarnya lah intinya, dari yang nggak ada uang sama sekali sampai yang banyak uang mungkin, ya intinya terjangkau lah, tapi itu masih aja ditawar. Itu sih yang paling bingung. Alasannya apa? Ya itu tadi, pertemanan. Alasannya adalah pertemanan. Jadi nih, biar aku bilangin ya, harga teman yang sesungguhnya itu bukan malah minta diskon, tapi seperti yang gue bilang tadi, bayar dengan harga normal, lalu support dengan mempromosikan bisnis mereka di sosial media kalian. Itu baru teman yang sesungguhnya, yang mensupport segalanya untuk kelancaran bisnis mereka juga. Terus nih, bagaimana caranya kita menghadapi teman yang suka minta harga diskon, atau yang bisa dibilang tadi itu harga teman? Kalau aku sih ada beberapa cara ya. Yang pertama, aku biasa bilang kayak gini, bilang aja kalau kalian sudah menerapkan harga pas. Misalkan kayak gini, maaf, ini sudah harga pas, jadi nggak bisa ditawar lagi gitu. Terus untuk yang kedua, kalian juga jelaskan harga pasaran di luarnya itu berapa. Bukan ngada-ngada, tapi ya emang kayak gitu hasilnya. Terus juga kalian juga harus bisa nguasain kualitas produk kalian. Jadi biar meskipun ditawar tapi dengan kualitas produk yang baik, itu biasanya dia bakal enggan untuk menawar lagi. Kalau masih menawar, lewatin. Gak usah jualan ke teman kalian yang suka nawar, intinya itu. Karena apa? Karena kalau kalian tetap ngejual ke dia, kita emang dapat pelanggan, dapat customer, tapi kualitas yang kita miliki selama ini itu akan jatuh dengan sekali orderan itu aja, dan dia kemungkinan akan datang kembali lagi dengan minta harga yang sama meskipun harga sudah kita up. Sebenarnya tawar-tawar itu boleh, tapi harus diikuti dengan kuantiti yang diambil. Intinya, jadi ada kejadiannya. Apa sih sebenarnya? Aku pernah baca soalnya di salah satu buku, aku lupa nama bukunya itu apa. Jadi orang-orang kaya di luar sana itu berkumpul. Jadi sama-sama orang kaya berkumpul. Jadi kenapa mereka itu saling kumpul padahal mereka itu sudah sama-sama kaya? Di buku itu jelaskan kenapa mereka bisa kaya. Karena mereka bisa diam mendukung di dalam circle yang mereka miliki, menjaga kepentingan satu sama lain. Jadi intinya saling mendukung antara sama teman itu lebih bagus ketimbang kita minta harga diskon. Itu yang lebih susah sih intinya. Ya sampai sekarang mungkin untuk harga teman itu nggak bakal ketulungannya, nggak bakal ada habisnya untuk harga teman. Yang minta harga teman pun pasti tambah banyak. Tapi tergantung kita lagi gimana. Apakah kita menanggapinya dengan juga harga teman, atau malah kita tanggapin dengan harga yang benar-benar mencerminkan kualitas kita.
Itu aja dari aku. Selamat menikmati aktivitas selama berpuasa dan udah mau lebaran juga ya. Jadi ya intinya stay safe di rumah aja. Dalam masa pandemi ini kita juga harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, kalau penting-penting baru keluar rumah. Itu aja sih. Jadi sampai di sini podcast kali ini. Aku Dinur mohon undur diri dan sampai jumpa di episode Coolcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.